Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang jam 2 malam 37 menit ya. Dan di sini suara Yudi Pramuko dari pesantren Ojolali yang siaran langsung dari kawasan Parung, yaitu tepatnya di Kampung Tajur ya. RT 02 RW 04 ya. RT 02 dan RW 04 Desa Pembagarsari di Kecamatan Parung Bogor. Hari ini kita akan mengenalkan orang besar yang bernama Nabi Muhammad SAW, dan silahkan diklik ya di keranjang belanja, ya kan? Keranjang belanja itu Sirah Nabawiyah ya. Harganya 100 berapa, di bawah 200.000 ya. Ya masih murah. Ini buku sudah terjual sekitar, katanya sih sekitar 80.000 ya. Jadi kita perlu mengenal orang besar ya, perjalanan hidup dari Nabi besar Muhammad SAW ya. Oziakfi, terima kasih sudah bergabung ya. Kita jangan hanya membaca Quran, tetapi Nabi Muhammad adalah the living Quran, Quran yang hidup ya. Jadi kita untuk mendalami Islam harus mengenal dua sumber utama. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah. Apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah, yang dikerjakan seperti apa, dan bagaimana sikap Rasulullah terhadap perbuatan sahabat yang disebut takrir ya. Terima kasih Pak Sukamto CRP, selamat bergabung ya. Moga-moga udah pada sholat tahajud ya. Tahajud, kata Rasulullah, sholat tahajud adalah kebiasaan ya orang-orang soleh di masa lalu. Dan dia, bagi Rasulullah, sholat tahajud adalah wajib ya. Buat kita adalah sunnah muakkadah. Wiwa sudah bergabung, terima kasih. Kumha Atuh sudah bergabung, Sion Mai A7. Kita kenalkan ini live streaming pertama di tengah malam. Tentu penonton sudah menyelesaikan sholat tahajud 2 dan berapa? 3 witir ya. Kalau kata Rasulullah, 2 rakaat itu yang pertama yang khafifain ya, habis sholat baca Fatihah itu yang rakaat pertama, dan kedua baca surat pendek. Yang pendek itu mungkin Qul huwallahu ahad ya, dan An-Nas ya, khafifain. Jangan langsung surat-surat yang panjang ya. Itu kata Rasulullah. Dan bagi Rasulullah salat tahajud itu wajib, khusus bagi Rasulullah. Terima kasih Dwi Mulya Motor, Bang Denden Endang ya. Terima kasih, dan kita akan nawarkan buku bagus ini ya.
untuk dimiliki, cukup beli sekali untuk selama 50 tahun sepanjang hayat. Tanpa mengenal Rasulullah, kita tidak bisa melaksanakan ajaran Islam secara sempurna ya. Seperti sholat itu sholat. Mas, terima kasih. Nur Aminah Fitri Kasyati, terima kasih ya. Sholat itu nggak bisa dikerjakan kalau kita hanya membaca Quran, karena kata Rasulullah, sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kamu lihat secara langsung caranya aku sholat ya. Jadi untuk mengenal Nabi Muhammad adalah syarat mutlak ya, kondisi sine qua non ya, bagi kesempurnaan keimanan kita ya. Ivan, terima kasih. Mal 9 baik. suaranya apa namanya? Terima kasih ya sudah menyapa. Ibu Kasiti 37, terima kasih ya sudah bergabung. Jadi buku ini pengarangnya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, dan dia waktu dunia Islam, Liga Muslim Dunia itu mengadakan sayembara penulisan sejarah Nabi. Ini buku ini jadi juara 1 ya. Dari saya baca dari segi referensinya lengkap ya. Jadi risetnya itu, penelitiannya mendalam ya. Buku ini memang agak istimewa dibanding Hayatul Muhammad ya. Karangan siapa itu? Husain Haikal, orang Mesir ya. Kalau ini kalau nggak salah orang India nih, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Husain Haikal itu mengarang buku juga terkenal yang diterjemahkan oleh siapa itu? Orang Bogor juga itu. Ya, keturunan Arab, sastrawan, lupa saya namanya. Penerbitnya Bogor juga, Lentera ya. Buku laris juga itu. Sejak tahun 74 diberi pengantar oleh Buya Hamka, Husain Haikal Al-Mubarakfuri, detail juga ya. Tapi ini agak khusus ini, penguasaan sumber-sumber primernya luar biasa ya. Memang dia seorang akademisi, seorang sarjana Islam yang otoritatif ya di bidangnya. Otoritatif? Ya kita pakai bahasa sedikit pakai bahasa Inggris supaya kelihatan pinter gitu loh. Dan ini buku ini tebalnya 864 halaman. Harganya berapa sih nih? Bisa cek ya. Di etalase berapa sih dia? Etalase piro? Malam-malam jualan. Ya nggak apa-apa, mengenalkan Nabi Muhammad lewat cara yang modern ya, yaitu lewat TikTok. Ini saya baru belajar ini TikTok ini. Nih disematkan itu nanti keluar muncul harganya, itu juga baru belajar lewat YouTube ya. Berapa itu harganya? Ya, 156.274 ya. Ini sudah terjual di atas 10.000, tapi di video lain itu di web resminya itu 80.000 kalau nggak salah terjual buku ini. Padahal buku ini mahal ya. Kalau harus beli itu kan kira-kira 12 liter beras itu. Kalau berapa berasnya itu seliter berapa sekarang? 12.000 ya. Ya gimana Bu? Kasih beras sekarang 12.000 ya. Nah, kalau beli ini perlu beli beras sekitar 12 kilo. 12 liter. 12 kali 12 144 ya, 13 liter lah. Tapi lebih baik diberikan buku ini sekali-sekali awet nih untuk sepanjang hidup ya. Bisa diwariskan di cucu-cucu kita ya. Bisa diwariskan. Saya tak ganjel sedikit.
Ini backgroundnya bisa diganti-ganti ya. Saya ganti juga. Bagus kan? Kita sekarang ada di hutan. di hutan sisi lain. Waduh, terima kasih. Sisi lain. Terima kasih Pak Diki, Ardi, Suardi sudah bergabung. Ini jam 2.48 main HP, ngapain sih? Sholat dulu, tahajud. Pak Diki, bsr.id. Kyopo iki sudah bergabung, nggak ada ininya, pakai orang Dayak. Supandi, Saani, terima kasih ya semuanya. Sabar, hit, Dharma Zaki, Sven Kasur, terima kasih. Rusdi Barokah. Barokah artinya barokah apa? Barokah itu artinya ziyadatul khair ya. Ziyadatul khair artinya bertambah-tambah kebaikannya. Rusdi Barokah, Rusdi yang kebaikannya melimpah ya. Biki Zulkarnain, terima kasih. Nur Hidayah 8141. Kemudian siapa lagi? Atar Zulfi sudah bergabung. Jadi kembali ke Sirah Nabawiyah ya, perjalanan hidup Nabi ya, sejarah hidup Nabi Muhammad nih. Kita tidak bisa memahami Islam tanpa memahami tokoh yang penting yang menyebarkan Islam ini ya, Nabi Muhammad. Kalau yang menyebarkan Islam di Madinah itu namanya Mus'ab bin Umair ya, duta pertama yang disuruh oleh Rasulullah untuk menyebarkan Islam di Madinah. Jadi orang-orang Madinah yang kemudian menerima Islam itu atas jerih payah siang malam dari Mus'ab bin Umair. Dan nanti Mus'ab bin Umair itu wafatnya menjadi syahid di dalam perang Uhud ya. Perang Uhud ya. Di buku ini diceritakan. Luar biasa ini buku ini. Jadi Islam itu diperjuangkan dengan darah dan air mata, dengan pengorbanan yang besar ya, dengan gerakan dakwah yang luar biasa yang di-arrange, yang diarahkan, di manajemen diorkestrasi oleh Rasulullah dengan melahirkan ratusan sahabat yang berkualitas tinggi dalam satu lokasi. Dalam satu zaman itu nggak ada orang yang lahir generasi emas itu di lokasi tertentu yang Mekah Madinah dalam satu masa 23 tahun, kecuali karya besar dari Nabi Muhammad tuh. Nah silakan dimiliki, ini bagus nih. Kita mah tinggal sholat, padahal perjuangan untuk menegakkan ajaran Islam itu luar biasa tantangannya, mengorbankan nyawa, mengorbankan seluruh energi terbaik di masa itu di bawah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wiki, terima kasih ya. Kemudian Atar sudah bergabung. Zulfi, Rusdi Barokah, lo sing mau ya. Ustaz Jasmi Inafu. Cukup saya aja. Cukup Bonaparte orang Prancis ini. Galak-galak, Romekom. Terima kasih ya Pak Ehsan juga sudah bergabung. Sahrul, Maulidia, Kania sudah bergabung. Langit aja. Ini sebenarnya kalau yang udah main HP ini harusnya udah tuntas dulu sholat tahajudnya. Jadi harus disterilkan itu jam 8 sampai jam 4 itu jangan sampai main HP. Untuk apa? Untuk kita waktu untuk istirahat, nanti bangun jam 2 dan untuk sholat tahajud ya. Jangan main HP, baru bangun main HP. Baru bangun tuh ke toilet, terus masuk kamar mandi, baca menurut Rasulullah ini. Baca apa? Baca doa sebelah kiri, masuk kaki kanan,
ke kamar mandi itu baca alhamdulillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubaith. Itu cara hidup Islamnya, pakai doa. Kemudian setelah dari kamar mandi keluar pakai pakai kaki kanan, baca doa seperti Rasulullah ya. Apa berdoanya ya, dengan kaki kanan keluar kamar mandi, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani, kan gitu. Terus baru jangan lihat jam dinding, jangan buka HP, langsung sholat tahajud 2 rakaat yang khafifain ya kan. Khafifain. Jangan lupa dari kamar mandi langsung pakai mukena atau pakai sarung dulu ya. Pakai pakaian yang rapi itu khusus untuk sholat ya. Kalau botak nggak usah pakai peci. Kalau peci kan fungsinya untuk menjaga supaya rambut waktu sujud nggak ngalangi tempat sujud ya. Tapi kalau nggak ada rambutnya nggak usah pakai peci, buat apa? Dulu ada anekdot yang bagus ya. Zaman Deddy Corbuzier masuk Islam, setelah dia sholat kan diperhatikan sama wartawan, dan Deddy Corbuzier botak. Kata orang, kenapa sholat tuh nggak pakai peci? Jawab Deddy Corbuzier, gua botak, ngapain pakai peci? Benar juga. Ya peci itu tradisi ya. Bang Rahman, terima kasih. Rosida Cikku 25, terima kasih ya. The best sudah bergabung. Kang Nonton Fajar, terima kasih. Kak Ilham Lam Matrix .77 Pebaturan 03 310 di mana ya Pebaturan? Harajuku Style, waduh. Asmadi Mading, Tony Andreas ya. Ya, Saifuddin Wahid, Saifuddin terima kasih semuanya. Kemudian Iteng, kumaha damang Iteng, Faris ya. Rumah impian, apa rumah impian? Jadi kita dulu ada teman saya sekolah di Amerika itu bilang dia ngaji sama orang Pakistan di sana, ngaji hadis. Kata orang Pakistan itu cerita ke teman saya yang baru pulang, waktu itu pulang dari sekolah SMA sih dulu. Saya dikasih nasihat sama dai orang Pakistan di Amerika itu, di kota Montana itu, jangan hanya baca Quran aja, harus baca hadis ya. Karena kita nggak bisa melaksanakan Quran kalau kita tidak kenal ya perjalanan hidup Nabi Muhammad yang melaksanakan ajaran-ajaran Quran. Itu dirinci oleh Rasulullah, dipraktekkan ya. Makanya kita nggak bisa mempraktekkan Islam kalau tidak membaca sirah nabawiyah ya. Baca hadis-hadis perjalanan hidup Nabi Muhammad. Makanya ini layak untuk dimiliki. Cukup beli sirah nabawiyah itu seumur hidup ya. Buku ini ada 800 halaman ya. Berapa ini sih? Ini ada saat hijrah, ada tahun kesedihan, faktor kesabaran Nabi itu. Ada ini tahap pertama itu kan dakwahnya diam-diam di Mekah itu. Ini kan. Kemudian tahap kedua itu dakwahnya terang-terangan karena usul dari Umar bin Khattab ya. Dipasarkan secara terbuka gitu ya. Perintah pertama untuk menampakkan dakwah itu tahap bulan halaman 153. Berdakwah di kalangan kaum kerabat. Dakwah itu pertama untuk orang terdekat ya. Rasulullah juga ngajak istri masuk Islam, Siti Khadijah. Terus teman gaulnya sejak remaja Abu Bakar diajak masuk Islam. Kemudian ponakannya Ali bin Abi Thalib umur 10 tahun masuk Islam. Dakwah itu awalnya di lingkungan yang terdekat, jangan jauh-jauh ya, orang terdekat sendiri nggak diajak ya. Kemudian di atas Bukit Sofa 156 menyampaikan kebenaran secara terang-terangan dan reaksi orang musyrik. Ini menarik ya, 186 Quraisy mengirim utusan kepada Abu Thalib ya. Ini ada di Haikal juga ini ya, di Hayatul Muhammad
kesepakatan bersama untuk melarang orang-orang yang menunaikan haji dari mendengarkan dakwah. Jadi dakwah itu berat ya zaman awal itu ya. Dihalangi secara langsung oleh orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah hidup ya. Berbagai cara untuk menghadang dakwah, berbagai macam tekanan. Darul Arqam, di pusat pembinaan ya, pendidikan. Hijrah ke Habasyah yang pertama tuh, 179 ya. Tipu muslihat Quraisy dalam menghadapi orang-orang muslim yang hijrah ke Habasyah dalam ancaman pembunuhan ya. Terima kasih ya pria November. Pria November. Kalau saya pria Agustus. Bambang siapa ini? Jafar 92. Terima kasih ya. Juragan 88, Dimas Mu'arif, Rio DML, Ahmad Serapat. Nah, Mythic 77, terima kasih ya. Kemudian Harry ya, menyapa. Fauzi Ozik 778, Ridho ya, Dixtorito ya. Terima kasih ya. Wacu, Titik Suharti sudah bergabung, Stephen Boy, Anggreni bergabung dan cukup lama tidak mengirimkan hadiah lagi. Nurmaya Ankit ya. Silakan komentar ya di kota mana ya. Terus kemudian siapa lagi itu? Zahra Sukarep Liu ya. M. Robi harusnya malam-malam jangan pada main TikTok ya, pada sujud ya. Tujuan hidup itu bukan uang, jangan sampai uang itu menjadi tujuan hidup, nggak pantas ya. Tujuan hidup itu cari uang atau mengumpulkan uang, tapi tujuan hidup adalah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah ya, adalah ini penghambaan diri pada Allah. Itulah tujuan hidup yang sejati. Tujuan hidup itu bukan mencari gelar-gelar sosial, penghormatan sosial dan lain-lain. Tujuan hidup itu menyembah kepada Allah. Hanif Khalilur, Jerome Ezra, Anis Widarto ya, Al-Aqiqi. Jam 3 ya. Kita sudah ya. Saya mohon izin mau rekaman hadis dulu ya, pemilik hatiku. Oh ya, Pesantren Jolali channelnya diblok sama YouTube ya, karena banyak melakukan pelanggaran sejak tanggal kemarin 25 selama seminggu, jadi nggak bisa upload. Saya upload YouTube atau hadis Quran ada di Yudi Pramuko Respon ya, yang subscribernya itu 1.700 ya. Kalau yang Pesantren Jolali karena sudah lama itu 441.000 ya, kalau nggak salah subscribernya. Pemilik hatiku Anjani Putri Nestor, terima kasih. Nah, ya. Jadi sekali lagi ini silakan dimiliki, buku penting sekali beli untuk seumur hidup, investasi dan bisa diwariskan ke anak, berikan ke cucu. Harganya 157.000 ya, 274. Silakan di check out ya. Di check out silakan. Udah ya. Udah Den, kemudian Rindra, Rogaya Batu Ampar, Ayutin ya. Kemudian Fatur ini pada main TikTok malam-malam, bukannya pada sholat tahajud ini. Saya tadi dibangunkan Allah jam 1 ya. Jam 1:30. Bibil ya. Fatur Roets Rindra ya. Sudah. Vinay, terima kasih. Ivan Bun, Ibu Hartini 890, aku Ajis ya, terima kasih. Husen Putra 411, Husen Putra Debi Finiding Room, terima kasih ya. Kevandra Rizky Expose Studio sudah bergabung ya, terima kasih menyapa. Semoga jadi amal soleh ya. Ibu Harti 890, lengserkan DPR.
Oh ya, mulai ini saya sudah tidak bicara politik ya sejak Agustus ya. Sudah cukup saya bikin 15.000 video di Pesantren Jolali sejak 24 Desember 2018 saat umur saya 57. Itu video pertama saya, judulnya Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual. 24 Desember 2018 ya. Dan itu langsung viral, itu video politik pertama dari subscribernya 38 ya, Heri Susu, makasih. BG Hombing itu kemudian loncat dalam waktu seminggu menjadi 2000. Dari 38 kurang dari 40 subscriber itu loncat menjadi 2000 ya. 2000. Terus bikin lagi video yang kedua, judulnya Rocky Gerung masuk Islam, semesta berguncang. Saya ajak Rocky Gerung masuk Islam tanggal 1, 2, 3, 4 Januari 2019. Itu kemudian subscriber dari Pesantren Jolali channel itu loncat dari 2000 ke 24.000 ya. Loncat 22.000 subscriber baru dalam waktu 4 hari. Dalam waktu 4 hari, jadi 1 hari subscriber baru di channel Pesantren Jolali waktu itu ya, 5 tahun yang lalu 2019 itu apa, lompat ya dari 2000 menjadi 24.000. 1 hari berarti 5.500 subscriber baru. Terus gajian pertama waktu saya jualan donat itu dapat duit kan 80 sampai jam 9 pagi dari jam 6. Tapi begitu YouTube itu diurus karena ada duitnya, gajian pertama itu 2,6 juta sebulan, bulan pertama. Farel Arkana ya, terima kasih ya. Kemudian siapa ini? ZS ya. Cahya Utama sudah bergabung. Rindu 07. Nah, kemudian bulan kedua itu gajian kedua di Pesantren Jolali Channel yang dulu isinya politik itu. Sekarang saya nggak ngomong politik ya sejak Agustus bulan tahun ini ya. Ngomong dakwah aja nanti. Itu gaji kedua itu 21.500.000, beli laptop 2. Laptop 2 masing-masing 7 juta merek Dell, 14 juta buat anak, yang 7 juta sisanya buat istri. Seumur umur baru bisa ngasih duit 7 juta ke istri dari hasil itu gajian di YouTube ya, Pesantren Jolali. Samudra hari ini ya kan. Kemudian bulan ketiga turun sedikit gajian itu, yaitu bulan ketiga di YouTube Pesantren Jolali jadi 19 juta setengah. Nah, kemudian belilah ini ya kan, Wandi Wong beli PC. Saya nggak mau laptop tapi PC, personal komputer yang canggih 9 juta yang saya pakai sampai sekarang ya. Pengusaha Banyu, tukang air, makasih ya. Undang Bang Yan 2681, terima kasih. Kesendirian. Jangan selalu sendiri ya, bersama Allah. Jeffrey Talulang, terima kasih ya. Terima kasih. Zak TikTok asih. Evandra Rizky Metamorfosas ya. Ihsan Bazaring ya, Bazari 03 ya. Silakan yang mau check out ya sejarah Nabi Muhammad ya. Kita sekarang cari uang lewat ini, lewat apa, platform yang canggih ini, yaitu lewat TikTok Live ya. Innallaha, sungguhnya Allah, ya basutu rizqa lima yasha. Allah yang kita ganti ya backgroundnya. Bagus kan?
bisa diganti atau ganti lagi yang ini apa, yang daun-daun daun ya kan, atau ini apa ini, pantai ya, pantai tuh bagus tuh, kayak Vandra Zen ya. Metafora Ihsan Bezari Bella Putra sudah bergabung ya. Terima kasih. No Name F mau sudah bergabung. Owner ayam celu. Apaan? Jadi kita sarankan penonton mulai belajar TikTok ya, mulai jualan lewat menjadi afiliator ya. Nyoman sini ya, belajar. Saya sudah 64 tahun, besok ulang tahun yang ke-64. Insya Allah hari Jumat besok, tanggal 29 Agustus. Itu baru belajar cara mengoperasikan atau bikin YouTube ya. YouTube, bikin apa? TikTok ya. Channelnya pesantren, bukan pesantren, Ojo Lali Mart ya. Nanti niche-nya itu kategorinya yang saya jual buku sama madu ya. Madunya kayak ini. Madunya mana ini? Coba, mana madunya? Oh ini di sini madunya. Nih madu. Ini terjual 640.000 botol ini. Bukan botol, jerigen kecil, harganya berapa? 34.000 kalau nggak salah. Kita sematkan ini ya. 34.900 ya. Masa laku, berarti disukai madu ini ya. Habisnya terjualnya 646.000 ya, di atas 500.000. Luar biasa cara menjual lewat TikTok sekarang. Kalau nggak pakai TikTok, nggak pakai TikTok Shop ya, nggak mungkin terjual sebanyak itu di toko-toko, belum distribusikan itu banyak. Ya, sekarang lewat ini langsung diklik ya, langsung diklik itu udah langsung kita barang tuh sampai di rumah ya. Luar biasa. Tuh, itu jualan madu 34.000. Silahkan dicek out juga itu madu ya. Madu ini nama madu Multiflora Super, Kang Madu original. Ada logo halalnya ya. Diproduksi oleh Kang Madu Official Sragen, Masyarakat Sragen, Jawa Tengah ya. Ini saya beli satu ini, tapi yang beli 4 yang ini, madu yang Zenora. Ini. Madu Zenora. Ini. Zenora ya. Madu Zenora. Ini harganya saya beli 4 ya. Ada logo halal juga ini. Ini bukan botol rupanya, plastik ya, plastik ya. Harganya berapa ini? Diminati juga ini produk yang lagi nge-hits nih. Oh 99.000 ya. Zenora Honey ya. Diproduksi oleh CV Gudang Madu Sumatera dari Jambi kalau nggak salah nih madu ini ya. Saya beli 4 ya, satu udah saya kasih teman itu, ini masih belum dibuka ini nih, bungkusnya kayak gini ya, masih belum dibuka. Nyoman Sinia ya, Kok Boru terima kasih, kemudian Embel Gedes. Ya, silakan diklik ya. Ini Zenora berapa tadi? Harganya 99.000 ya. Saya belum minum, tapi kata orang-orang enak katanya. 99.000 ya kan? Zenora ya enggak? Ini dari Sumatera. Kalau yang dari Sragen yang ini 34.000, yang sangat disukai juga ini, harganya
lebih murah. Kalau ini kan 99.000 Zenurani. Kalau ini 34.000. 34.000, coba kita cek disematkan harganya berapa? 34.000. Ya. Minuman kenabian itu ada 4 ya, air putih, madu, susu, sama satu lagi apa ya? Air putih kan sekarang air itu banyak macam, ada air merah, kuning, hijau, biru, ungu, ya. Pada Rasulullah itu minuman para nabi adalah madu, air putih, sama susu, ya. Apalagi gitu. Oke, minuman para nabi, jangan minum yang berwarna. Industri itu minuman. Oke, terima kasih ya. Kita mau rekaman hadis. Moga-moga terima kasih yang sudah bergabung. Hello Sunset, Abdul Jalil, Ozi Sufi, Kusdono. Terima kasih. Siti Kholisah, Bah Karno 86, Sharing Islamic ya, sudah bergabung. Neslit Max ya. Ya. Bos Tabang Lampung ya. Terima kasih sudah bergabung Kakek Zio, Orang Bumi, dan lain-lain. Kalau yang Sirah Nabawiyah ini penting ya, sangat bermanfaat, cukup beli sekali seumur hidup ya. Sejarah hidup Nabi Muhammad bermanfaat untuk untuk kita bisa mengetahui, membentuk mindset kita bahwa begini loh cara cara berislam itu menurut yang sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad ya. Berapa harganya? 156.000. Silakan check out ya sekarang ya, nanti buku sampai rumah tanpa repot-repot untuk investasi ya, untuk mengenal Islam secara lebih komprehensif. Itu tidak cukup dengan Quran ya, tapi harus membaca perjuangan hidup dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Raihan, terima kasih. Lestari Rahmat, Orang Bumi, terima kasih. Kakek Zio, ya. Kemudian Juliawan, Umayyah Kabari, terima kasih. Umiyah, ya. Musa, Nusa, terima kasih. Romyoke 2121, terima kasih. Antosan tuh tungguin. VJ Farel, kerupuk mak. Arif ya, 40166 ya. Arif, terima kasih. Dika Rahman, oke. Renando, terima kasih. Budiati Devi Winati, terima kasih ya. Muhammad Yasin, saya mohon undur diri. Sudah 3.15, kita bagi-bagi waktu karena waktu kalau berlalu tidak akan pernah kembali. Kita membaca hadis, merekam hadis untuk kita muat di pesantren bukan pesantren Ojolali, di Yudi Pramuko Respon, karena pesantren Ojolali kena blok ya dari YouTube, nggak bisa upload ya selama seminggu karena banyak melakukan pelanggaran ya. YouTube punya orang Yahudi. Sebenarnya pencipta YouTube itu adalah orang Islam ya, pendirinya namanya Jawed Karim ya. Jadi YouTube gambar pertama yang bersejarah itu 19 detik ya. Di-upload pertama kali itu 23 April 2005 ya, 20 tahun yang lalu. Dibuka silakan di YouTube di channel Jawed Karim ya, JAWED Karim, KARIM, Jawed Karim. Hanya satu video yang ditonton lebih dari 300 juta orang. Isinya Jawed Karim itu pendiri YouTube yang orang Muslim itu asli Bangladesh. Itu dia ngomong selama 19 detik di depan kebun binatang di San Diego, Amerika. Judul dari YouTube-nya adalah Me at the Zoo ya. Saya ada di kebun binatang ya. Nah, itulah YouTube pertama. Yang wajah pertamanya diupload pertama, wajahnya adalah wajah Muslim pendiri YouTube namanya Jawed Karim. Silakan dibuka di Jawed Karim, JAWED di YouTube ya. JAWED
Karim. Ya. Ibunya Christiana Karim, bapaknya siapa itu? Mereka orang Islam ya. Jadi kalau orang Islam nggak main YouTube itu ahistoris ya. Orang yang bikin YouTube orang Islam. Akhirnya diisi sama Hidayat Yaya, terima kasih ya. Anca, Kiko, Alen, terima kasih. Andi, User, Pringgan Dani, Ciru-Ciru, Pringgan Dani sudah bergabung, terima kasih ya. Men's Shop, Opek ya. Terima kasih ya. Jadi main YouTube dan bisa dapat duit dari YouTube sebagaimana saya cerita tadi, ya kan? Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warsidi, Muhammad Adar, DB, Komince, Mikita, Coklat, Raja, Helman, Arif. Ya, terima kasih. Jawel, Cum. Ya, terima kasih banyak ya. Susri Cahaya, Fitur Ehsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.